Nah, udah lama banget nih ya cerita Nares kagak lanjut, dan karena donasi buat cerita Nares itu udah terpenuhi gitu kan. Jadi gua bakal lanjut cerita Nares atau ya Raja Naga Kematian yang dikirim ke Isekai. Sesuai janji gue lah, kalau campaignnya udah terpenuhi ya gue bakal lanjut cerita Nares. Tapi ya sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih ya, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lu bisa donasi ke Saweria gue gitu kan. Terutama buat lu yang pengen cerita Nares cepat lanjut atau ya pengen cerita Raja Naga ke Isekai itu cepat lanjut ya, lu bisa lah gitu kan donasi ke Saweria gua. Dan kalau campaignnya udah terpenuhi nih kan ya, lu bisa lihat sendiri lah berapa kan. Nah kalau itu udah terpenuhi ya gua bakal lanjut cerita Nares. Atau ya kalau lu mau dukung gua gitu kan tapi pengen ya bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin kayak The Zero Esper gitu kan, yang udah sampai chapter 13 gitu kan, yang ya mungkin minggu ini bakal sampai chapter 14 sih. Dan Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru yang udah sampai volume 16. Dan ya udah memasuki timeline baru lah, yang dimana ya timeline dimana MC-nya itu udah dewasa. Sama ya satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet yang ya baru sampai chapter 5 lah. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu Kocok secara gratis gitu kan. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu tertarik buat lanjut dengerin storytelling cerita buatan gue itu ya, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan ya oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja lah ke ceritanya. Nah sebelum ke ceritanya, gue mau kasih disclaimer dulu nih ya, kalau ini cerita buatan gue. Jadi kalau lu nyari manga, anime, ataupun novel ya kagak bakal ada gitu kan. Karena ya ini adalah karya original yang gue bikin sendiri. Dan jangan nanya judul aslinya apa, bacanya di mana, karena kayak yang gue bilang tadi, ini cerita original yang gue bikin sendiri. Dan karena ini cuma kerangka cerita gitu kan, jadi ya yang gue ceritain cuma garis besarnya aja, bukan detailing cerita. Oke? Paham kan cuk? Nah, cerita dibuka dengan kondisi kerajaan elf gitu kan, yang sangat-sangat damai ya setelah raja mereka baik gitu kan. Setelah raja mereka balik berkat pertolongannya Nares, kondisi kerajaan mereka itu jadi ya cukup stabil lah. Dan mereka juga udah mulai membuka diri gitu kan dengan lingkungan luar. Salah satu caranya ya melakukan transaksi dengan kerajaan vampir, yang dimana Diablo itu ya jadi perantara mereka. Karena ya Diablo gitu kan yang punya hubungan paling dekat sama kerajaan elf. Ya Diablo adalah salah satu saksi mata gitu kan yang melihat keajaiban di kerajaan elf. Jadi wajar gitu kan kalau Diablo adalah orang yang dipercayai oleh kerajaan elf sekaligus kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan vampir. Contohnya ya kayak sekarang, yang dimana Ratu Vampir dan Raja Elf itu sedang melakukan transaksi. Dan ya mereka juga sesekali gitu kan ngebahas Nares yang udah jadi penyelamat kerajaan mereka sekaligus penyelamat mereka juga. Dan walaupun mereka tahu Nares itu kemana gitu kan, karena ya Raja Elf berbagi informasi, tapi mereka mutusin buat nggak ikut campur. Karena ya setelah ngelihat Nares itu kayak apa gitu kan, mereka pikir ya mereka cuma bakal jadi halangannya Nares aja gitu kan, bukannya bantu, mereka malah jadi beban gitu loh. Apalagi ya setelah Raja Elf bilang kalau urusan Nares kemungkinan ya sama para dewa di Celestia. Mereka ya nggak bisa sembarangan lah buat ikut campur, atau ya kerajaan mereka bakal lenyap gitu loh sama para dewa. Setelah itu cerita berpindah ke Nares yang diajak ke rumahnya Rina tuh, karena ya ada sesuatu lah yang pengen ditunjukin ke Nares. Ya setelah Nares ngeliat gitu kan beberapa teknologi yang dibikin Rina, Nares bisa ngerespon dengan baik gitu kan. Bahkan ya menurut Rina, pengetahuannya Nares itu jauh di atas para ilmuwan dan insinyur di kerajaan manusia. Makanya ya Rina ngajak Nares ke rumahnya gitu kan. Lebih tepatnya ya rumah keluarganya Rina, karena ya ada hal yang pengen ditunjukin Rina. Dan pas sampai di rumahnya Rina, Nares itu nggak kaget. Justru Rina yang kaget gitu ngelihat reaksinya Nares yang kayak biasa aja gitu loh. Ngelihat mansionnya yang kagak gede, tapi ya ruang penelitian dan ruang produksi yang malah gede banget gitu loh ketimbang mansionnya. Sampai ya ada bangunan sendiri kan buat melakukan penelitian dan memproduksi barang. Dan ya Nares nggak kaget gitu kan, mengingat siapa leluhurnya Rina itu. Bahkan ya bangunannya gitu kan, maksudnya mansionnya itu, mansion dan ruang kan bangunan produksi dan bangunan penelitian itu
Ya menggambarkan banget lah siapa itu leluhurnya Rina yang sangat mencintai negaranya sendiri. Dan Nares itu diajak tuh kan ke bangunan penelitian, dan pas ngelihat prototipe pesawat gitu kan, Rina kaget banget. Karena lagi-lagi Nares bereaksi kayak biasa aja gitu loh. Dan Nares bilang, udah lama dia nggak ngelihat benda ini. Dan Rina itu sempat nanya tuh ke Nares, dari mana Nares tahu. Dan Nares bilang, dari teman lamanya yang udah meninggal gitu loh. Terus Nares bilang lagi tuh, kalau teman lamanya itu adalah seorang jenius yang punya banyak ide out of the box gitu kan. Bahkan ya sampai bisa merubah dunia, dan ya namanya sampai tercatat lah dalam sejarah. Nah, Rina nanya gitu kan, siapa dia? Dan Nares nanya, ya rahasia lah, biarkan itu jadi rahasia dunia. Dan habis itu Nares nanya tuh kan, apa yang pengen ditunjukin Rina. Dan akhirnya Rina ngajak Nares gitu kan buat melihat sesuatu. Dan itu bikin Nares kaget banget pas ngeliat apa yang ada di depannya, yaitu humanoid. Dan ya Nares nanya gitu kan pakai nada yang agak santai, siapa yang buat ini? Dan Rina bilang, orang tuanya. Dan itu bikin Nares shock karena dia nggak nyangka keturunan sahabatnya itu bakal ngelakuin hal tabu bagi manusia. Abis itu Nares deketin tuh humanoid itu, dan dia bilang ini nggak sempurna. Yang dijawab sama Rina, iya, karena ya itu percobaan pertama orang tuanya buat ngebangkitin kakaknya yang udah mati. Dan Rina mulai cerita tuh, kalau awalnya orang tua Rina ngebuat humanoid itu karena mereka pengen ngebangkitin kakaknya yang udah mati, maksudnya kakaknya Rina. Tapi lama-kelamaan sifat orang tuanya Rina itu mulai berubah gitu kan, dan mereka malah jadi terobsesi buat ngebikin humanoid dan melakukan eksperimen ke berbagai makhluk. Dan ya Nares nggak kaget, karena itu yang terjadi gitu kalau berani melibatkan diri pada dunia kematian atau alam kematian ketika orang itu nggak punya akses ke alam kematian. Ya yang secara perlahan orang itu ya bakal kehilangan sisi manusiawinya gitulah. Dan kalau kata Rina, kakaknya itu udah berhasil dibangkitkan, dan yang ada di sini itu cuma prototipenya doang gitu. Sedangkan kakaknya yang udah dibangkitkan sama orang tuanya Rina itu ada di menara manusia. Nah, setelah ngebahas masalah orang tua Rina, selama beberapa hari Rina sama Nares itu mulai tuh kan mempersiapkan segala senjata buat pasukan kudeta. Ya nggak cuma mereka doang sih, tapi ada beberapa ilmuwan yang jadi bawahannya Rina yang juga membantu mereka. Dan gak cuma itu doang, mereka juga menyiapkan rencana buat kudeta. Walaupun ya Nares gak terlalu ikut campur lah dalam rencana mereka. Karena Nares tahu yang saat ini percaya sama dia itu cuma beberapa orang, termasuk Valen dan Rina. Sedangkan yang lain ya masih menaruh curiga lah ke Nares. Mengingat tampilannya Nares kayak bangsawan gitu kan. Itu hal yang wajar bagi Nares, karena ya jika dia ada di posisi mereka, pasti Nares juga bakal curiga apapun motif dan alasannya gitu loh. Dan walaupun gak terlalu terlibat juga dalam rencana pasukan kudeta, beberapa kali Nares diskusi lah sama Valen, Rina, dan beberapa orang yang percaya sama Nares soal pasukan kudeta. Dan karena itu Nares percaya tuh sama mereka, yang dimana mereka bisa menggulingkan raja manusia. Karena ya skill dan kemampuan bertarung mereka bisa dibilang setara lah sama para prajurit. Sedangkan para bangsawan yang ikut di pasukan kudeta itu setara dengan kesatria kerajaan. Ya nggak salah sih mereka dikasih gelar bangsawan gitu kan. Terutama Valen yang mulai dari sikap, perilaku, pola pikir, dan skill bertarung itu benar-benar menggambarkan seorang bangsawan kelas atas. Walaupun ya usianya udah cukup tua lah. Dan selama beberapa hari gitu kan melihat sikap dan perilaku pasukan kudeta, Nares bisa nangkep tuh kalau mereka itu jauh lebih baik ketimbang orang yang berkuasa di kerajaan manusia saat ini. Walaupun buat para bangsawannya Nares nggak yakin 100% gitu kan. Tapi ya setidaknya hidup manusia di kerajaannya sendiri gitu kan. Maksudnya di kerajaan manusia itu ya nggak bakal sengsara kayak sebelumnya lah. Apalagi di mana ada Valen, Rina, dan beberapa bangsawan yang menurut Nares bisa memimpin mereka lah. Nah, sedangkan situasi keluarga kerajaan dan para bangsawan gitu kan, itu jadi tegang banget tuh. Mengingat kelakuan Nares waktu itu yang ngebantai bangsawan dengan mengkambing hitamkan pemimpin kesatria kerajaan. Ya bisa dibilang mereka lagi perang dingin lah gara-gara Nares. Bahkan ya masyarakat biasa itu sampai sadar ada sesuatu di antara mereka. Dan ya perang bisa pecah kapan aja. Makanya masyarakat biasa itu mulai ngungsi tuh ke pinggiran ibu kota. Dan ada beberapa gitu kan yang sampai keluar gitu. Walaupun ya nggak semuanya lah.
Tapi ya setidaknya tindakan mereka itu bikin Raja Manusia jadi pusing banget karena ya perputaran duitnya itu jadi mandek gitu loh. Dan Valen yang ngeliat dampak dari apa yang diperbuat Nares itu shock banget karena dia nggak nyangka perbuatan Nares itu bakal ngasih impact yang gede banget ke pasukan kudeta. Dan ya Nares sempat bilang lah ke Valen, dari awal situasi kerajaan manusia itu emang gak stabil. Mereka saling sikut-sikutan gitu kan, saling jilat-menjilat gitu kan. Jadi ya tinggal kasih sedikit percikan aja dan boom. Dan ya karena situasi di ibu kota kerajaan jadi tegang banget gitu kan, itu dimanfaatin tuh situasinya sama pasukan kudeta buat menyerang kerajaan manusia, atau lebih tepatnya ya menggulingkan tahta raja manusia yang harusnya baru bisa mereka lakuin paling enggak ya 3-4 tahun lagi lah. Tapi karena situasi yang diciptakan Nares ini, mereka bisa langsung nyerang tanpa pikir panjang. Soalnya mumpung ini dua pihak lagi pecah gitu kan, ya dimanfaatkan lah itu sama pasukan kudeta. Dan para bangsawan sama keluarga kerajaan gitu, itu nggak ada yang mempersiapkan sama sekali. Karena kan ya mereka pikir bakal mereka berdua tuh, maksudnya ya keluarga kerajaan sama para bangsawan yang bakal perang gitu kan. Dan ya mereka nggak nyangka gitu ada pihak ketiga yaitu pasukan kudeta. Dan di pemukiman bangsawan pecahlah itu perang kudeta. Dan pasukan kudeta itu langsung nembakin senjata sihir mereka ke komplek bangsawan dan ke istana kerajaan. Dan selama pasukan kudeta itu ngelawan para kesatria kerajaan dan beberapa bangsawan, Nares, Valen, Rina, dan beberapa orang itu pergi ke istana kerajaan. Nah selama mereka di istana kerajaan, mereka ngelawan beberapa kesatria kerajaan tingkat tinggi tuh yang ya ditahan lah sama pasukan kudeta. Sedangkan 3 orang penting yaitu Nares, Valen, dan Rina itu menuju ke tempat raja. Dan pas di tempat Raja Manusia, mereka ngelihat Raja Manusia yang pengen kabur. Tapi Valen langsung nangkap si Raja. Dan itu bikin Raja jadi shock karena Valen yang melakukan kudeta. Yang sebelumnya Raja sama sekali nggak tahu gitu kalau Valen yang melakukan kudeta. Karena ya serangan kudetanya aja mendadak banget. Yang bahkan belum ada 1 jam gitu kan semenjak pasukan kudeta menyerang kerajaan. Dan di situ Nares sama Rina baru tahu gitu kalau ternyata Valen itu bukanlah bangsawan murni, melainkan dulunya Valen adalah rakyat kalangan bawah, atau ya bisa dibilang rakyat jelata lah gitu kan. Terus Valen mulai naik tuh jadi kesatria gitu kan, terus naik lagi jadi pemimpin kesatria kerajaan, terus jadi baron, sampai akhirnya si Valen itu jadi seorang Markius. Dan ya Raja sempat bilang gitu kan kalau Valen itu nggak tahu terima kasih banget. Tapi Valen bilang emangnya dia nggak tahu kalau yang ngebunuh istrinya dan anaknya, maksudnya ya keluarganya Valen, itu adalah keluarga kerajaan. Dan si Raja itu malah ketawa gitu kan, sampai Nares hampir aja naik titam tuh. Sedangkan Rina sama Valen itu udah naik titam banget pas dengar omongannya si Raja gitu kan, yang bilang kalau alasan dia ngebunuh istrinya Valen karena istrinya Valen gitu kan yang dinobatkan sebagai salah satu wanita tercantik di kerajaan manusia itu menolak buat main sama si Raja. Ya lu tau lah maksud gua kan, main itu apa. Terus anaknya Valen gitu kan itu dibunuh karena gitu kan anaknya Valen bisa jadi ancaman bagi anaknya Raja. Karena segala prestasi anaknya Valen itu ada di atas anak Raja. Dan Valen itu pengen langsung ngegorok leher si Raja gitu kan. Tapi sama Nares itu langsung di stop dan bilang kalau Raja dibunuh sekarang, Valen bakal dianggap sebagai penjahat seumur hidupnya. Emang itu bisa ngasih rasa puas gitu kan akan balas dendamnya Valen. Tapi itu hanya sesaat, kalau kata Nares. Habis itu Nares nunjuk dadanya Valen dan bilang kalau Valen pengen balas dendam, lakukanlah dengan cara elit dan elegan yang mencerminkan siapa itu Valen. Dan karena omongannya itu, Valen berhenti tuh kan. Dan ya abis itu si Raja langsung dibuat pingsan lah sama si Valen. Dan ya diikat lah si Raja buat diseret sama Valen. Sedangkan 2 anak Raja gitu kan tanpa ada yang tahu kalau 2 orang itu sebenarnya udah ditangkap sama undeadnya Nares. Yang sekarang 2 orang itu gitu kan, maksudnya anaknya Raja dan istrinya Raja itu udah terikat di depan pintu penjara kerajaan. Nah abis itu Rina bingung tuh karena ya dari tadi dia sama sekali nggak ngelihat orang tuanya, yang harusnya orang tua Rina itu ada di istana kerajaan gitu. Dan Valen bilang kemungkinan orang tua Rina itu ada di menara manusia.
Karena raja hanyalah boneka bagi mereka, dan yang sesungguhnya menguasai kerajaan manusia adalah keluarganya Rina. Dan karena hal itu, Nares sama Rina itu bakal pergi tuh ke menara manusia. Sedangkan Valen itu bakal ngurus istana dan pasukan kudeta. Nah, selama di dalam menara manusia, Nares sama Rina itu terus ngelawan para humanoid. Dan Nares nggak percaya kalau Rina itu bisa menandingi para humanoid. Walaupun Rina itu cuma modal senjata sihir doang gitu kan. Yang ya awalnya Nares pikir Rina bakal jadi beban lah. Mengingat Rina itu manusia gitu loh, yang notabene manusia itu lemah gitu loh. Tapi ngelihat cara Rina pakai senjata sihir dan cara bertarungnya Rina, Nares yakin Rina dari kecil udah belajar banyak hal gitu kan, kayak sihir, ilmu bela diri, pengetahuan dan yang lain-lainnya lah. Sampai Rina ya bisa jadi kayak sekarang. Dan sampailah gitu mereka di lab yang isinya humanoid semua, yang bikin Nares sampai merinding karena dia nggak nyangka keturunan dari sahabatnya bakal ngelakuin hal yang sangat tabu sampai segila ini gitu loh. Yang berarti mereka itu udah benar-benar kehilangan sisi manusiawinya kalau menurut Nares. Dan di sana mereka ketemu tuh sama orang tuanya Rina yang kayaknya sih udah nunggu mereka banget, atau ya lebih tepatnya sih nunggu Nares ya, karena ya mereka pengen melakukan eksperimen ke Nares setelah melihat apa yang dilakukan Nares di menara manusia. Dan karena hal itu, orang tua Rina itu langsung ngebebasin semua humanoid yang ada di lab. Tapi ya Nares sama Rina itu bisa nanganin hal itulah. Dan selama pertempuran itu Nares yakin banget walaupun Rina adalah manusia, Rina adalah orang terkuat yang pernah dia temui di Isekai. Bahkan dibanding semua raja dari kerajaan lain, Rina itu yang terkuat gitu. Kalau bandinginnya pakai semua variabel ya, nggak cuma satu variabel doang. Kalau cuma satu variabel doang mah Rina udah pasti kalah gitu. Contoh simpelnya kalau bandingin kekuatan fisik, Rina sama manusia hewan jelas Rina bakal kalah telak. Tapi kalau semua variabel digabung, Rina adalah yang terkuat. Dan ya setelah ngelihat berapa banyak humanoid yang ada di situ gitu, atau lebih tepatnya yang mereka lawan gitu kan, yang ya perkiraan Nares kayak nggak ada habisnya gitu loh. Nares ya nggak bisa lah tuh nyembunyiin identitasnya lagi, dan dia langsung nyentuh bahunya Rina yang ya kayaknya udah sampai batasnya sih, karena ya Rina udah capek banget dan kayak udah nggak bisa gerak gitu lah. Dan Nares nanya tuh, apa Rina masih pengen bertarung? Rina nggak jawab, tapi ya sorot matanya itu kayak tegas banget lah. Dan Nares nanya lagi, apapun konsekuensinya? Dan Rina tetap nggak jawab, cuma sorot matanya masih tegas yang nandain kalau dia emang bener-bener udah siap. Terus Nares bilang, jangan nyesel, jangan kaget, dan jangan bilang siapapun. Setelah ini kau adalah manusia, tapi bukan juga manusia. Dan tiba-tiba lonjakan energi itu keluar dari tubuhnya Rina sampai bikin orang tuanya Rina itu shock banget. Bahkan humanoid di sekitar mereka itu sampai ngambil langkah mundur gitu loh. Dan tiba-tiba dari punggungnya Rina keluar gitu sayap naga dengan warna emas. Terus muncul juga beberapa sisik naga emas di tubuhnya Rina. Rina sempat ngelihat ke Nares gitu, tapi Nares bilang inilah diriku yang sebenarnya. Yang ya harusnya kalau sahabatku itu meninggalkan catatan untuk kalian, kalian akan tahu siapa itu aku. Dan ya nggak cuma Rina, tapi orang tuanya Rina itu juga tahu siapa itu Nares. Karena ada satu catatan leluhur mereka yang dulunya mereka anggap nggak penting gitu loh. Karena ya isinya cuma kayak hayalan doang bagi mereka. Tapi setelah melihat sendiri Rina yang konteksnya di pihak Nares itu ngerasa kayak apa ya, kayak yang dirasain leluhurnya dulu lah pas ketemu Nares, yaitu ya kayak ketemu sosok yang agung yang besar gitu loh. Sedangkan orang tuanya Rina dan para humanoid yang konteksnya mereka adalah musuhnya Nares itu, mereka kayak ngelihat dewa kematian. Dan abis itu Nares cuma senyum dan seketika Rina langsung ngebantai semua humanoid yang ada di situ sampai nggak nyisain apapun. Bahkan setitik debu pun nggak ada berkat Rina. Terus Rina balik lagi tuh ke kondisi manusia normalnya. Dan Nares bilang, Rina bukanlah naga murni kayak Nares. Makanya ya Rina cuma bisa memasuki Dragonification doang. Nggak bisa jadi naga utuh kayak Nares. Dan di situ orang tua Rina itu udah ketakutan banget pas Nares ngelihat mereka. Dan akhirnya karena nggak ada pilihan lain, mereka ngelepasin tuh kan humanoid kakaknya Rina yang bikin Nares shock banget. Karena itu bukan humanoid biasa gitu, melainkan dewa. Dan Nares bisa ngerasain kekuatan dewa gitu yang ngalir di tubuh humanoid kakaknya Rina. Walaupun Nares sendiri nggak ngerti gitu gimana caranya
mereka menciptakan dewa gitu. Dan ya mungkin nanti dia bakal tahu gitu detailing ceritanya, atau ya itu urusannya Rina sih, bukan urusannya Nares juga. Dan orang tua Rina di situ ketawa-tawa tuh, terus bilang inilah akhir bagi Nares. Tapi Nares bilang dia bakal sedikit serius kali ini. Dan terjadilah gitu pertempuran gila antara Nares ngelawan Erik. Nah, walaupun Nares itu belum ngeluarin full powernya, Erik itu udah bisa ngimbangin Nares. Sampai ya tembok menara itu jebol tuh gara-gara pertempuran mereka. Dan mereka itu gelut sampai di luar menara dengan kondisi mereka berdua terbang di langit. Semua penduduk di kerajaan manusia itu ngelihat pertempuran gila mereka gitu. Dan gak cuma manusia, semua ras itu ngerasain bentrokan kekuatannya Nares ngelawan Erik. Bahkan sampai raja di setiap negara gitu kan yang pernah ngelihat Nares bentrok, yang pernah ngelihat kekuatannya Nares, itu sampai komen, kekuatan ini pasti punyanya Nares. Dan Nares sendiri nggak nyangka gitu kalau manusia di isekai itu bisa bikin humanoid segila Erik yang kekuatannya bener-bener kayak dewa. Walaupun dewanya itu dewa kelas bawah gitu kata Nares. Tapi karena Nares yakin kalau dia berlama-lama itu banyak orang yang bakal kena imbasnya, makanya tuh Nares ngeluarin kekuatannya, atau lebih tepatnya ningkatin kekuatannya lagi. Yang bikin banyak orang di kerajaan manusia itu pada pingsan karena ngerasain kekuatannya Nares. Terus yang masih bisa bertahan kayak Valen, Rina, dan yang lainnya itu pada merinding semua. Sedangkan Erik gitu kan, dia sampai mundur tuh dan pengen kabur. Tapi Nares langsung muncul di depan Erik dan megang mukanya Erik. Terus Nares bilang, nikmatilah hari-harimu di alam kematian. Dan seketika tubuh Erik itu dimakan sama kegelapan yang muncul dari telapak tangannya Nares. Habis itu Nares balik tuh kan ke tempat Rina yang udah nangkep kedua orang tuanya. Dan Nares bilang inilah perpisahan. Dan Rina bilang aku tahu. Setelah tahu siapa itu kamu, aku sadar kalau tujuanmu yang sesungguhnya ada di atas sana, kata Rina sambil nunjuk ke atas. Dan pas Nares pengen pergi gitu kan ke lantai terakhir yang terhubung ke Celestia karena ada portalnya di situ, kerah bajunya Nares ditarik tuh sama Rina. Dan Nares kaget banget pas Rina tiba-tiba nyium bibirnya. Dan pas ngejauh Rina bilang itu adalah ciuman pertamanya. Dan dia nggak nyangka ciuman pertamanya itu sama kakek-kakek macam Nares. Rina bilang kayak gitu sambil ketawa manis gitu kan. Dan Nares itu senyum dan dengan pede dia bilang walaupun kakek-kakek tapi dia masih ganteng kan. Sampai Rina bisa jatuh cinta gitu sama dia. Yang dibalas sama Rina dasar kakek-kakek narsis. Abis itu Rina nyuruh Nares buat cepetan pergi gitu kan. Dan Nares pergi tuh. Tapi ya sebelum pergi Rina bilang jangan lupain dia. Dan dijawab sama Nares gak mungkin dia bisa lupa. Dan sampailah Nares di lantai terakhir menara, yang dimana di situ ada portal dimensi yang menghubungkan dunia bawah dengan Celestia. Dan tanpa ragu Nares memasuki portal itu yang menuju ke Celestia. Dan kalau lo mau cerita Nares ini cepat lanjut, atau ya Raja Naga Kematian dikirim ke Isekai cepat lanjut, lo bisa donate di Saweria gue dengan hashtag lanjut cerita Nares. Dan kalau campaignnya udah terpenuhi, gue bakal lanjut cerita Nares ke part selanjutnya. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lo nih Cuk soal cerita kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan ya kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di dalam kolom komentar juga. Dan ya kalau lo suka sama pembahasan kali ini, pembahasan kan cerita kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.